Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dari saya. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan sebab musabab wasilah kesembuhan bagi teman-teman. Semoga bisa mengedukasi, motivasi minimal sekali, yaitu menemani teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan psikiater. Tapi saya mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Seperti yang kalian alami teman-teman, seperti yang kalian rasakan, bagaimana rasa sensasinya, bagaimana rasa takutnya, rasa cemasnya, dan rasa gundah gulananya. Untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang begini cara agar bisa bersikap masa bodoh bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kenapa saya mengajukan atau saya mengangkat judul ini teman-teman? Karena masih banyak sekali yang mengeluhkan, masih banyak sekali yang belum percaya bahwa sensasi itu bukan termasuk penyakit kronis, masih ragu terhadap sensasi yang dialami mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memang ya, rasanya itu memang horor, rasanya itu nggak nyaman sekali. Rasanya pun kadang aneh ya kan. Ada lagi seperti kayak mau pingsan, ada lagi seperti kayak mau jatuh, ada lagi seperti kayak mau gitu kan. Ya, tentu itu sangatlah tidak nyaman dan itu pasti sangat menakutkan bagi penderita anxiety disorder. Perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya, karena itu hanya bentuk respon tubuh saja diakibatkan pola pikir kita yang mudah sekali sensitif ya teman-teman. Karena pikiran kita itu masih suka sensitif sekali. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu sensitifan banget teman-teman. Saya juga dulu seperti itu. Dulu ya, waktu saya masih kena, ada orang membicarakan perihal penyakit saja, itu langsung saya hubungkan ke diri saya sendiri. Juga pasti selalu beranggapan bahwa saya juga memiliki penyakit seperti orang yang ceritakan itu. Gitu. Belum lagi kalau ada orang cerita orang meninggal karena sakit inilah sakit itulah, langsung dihubungkan, aduh jangan-jangan saya juga seperti dia. Itu kebanyakan penderita anxiety. Jangankan mendengarkan orang sakit ya, dengar kabar duka saja itu sudah keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat. Nggak hanya itu, kita ya teman-teman melihat hal yang negatif saja, alias bukan negatif, seperti kekerasan saja, kita itu langsung respon, langsung langsung berdebar-debar jantungnya, nafas juga berat. Nggak hanya itu juga teman-teman, dulu ya kalau musim hujan atau musim dingin itu udah rasanya nggak nyaman, rasanya nggak tenang, rasanya nggak bahagia, atau sudah gundah gulana terlebih dahulu, sudah cemas. Karena apa? Karena setiap penderita anxiety disorder di musim hujan atau di saat hujan itu rasanya kan udah pikirannya udah ngaco ya kan, kambuh, biasanya kambuh kan, keringet dingin, rasanya itu keringet dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, piar-piaran, selesan, keliengan, pandangan nyata dan tidak nyata kan. Itu saya ngalamin itu teman-teman, saya ngalamin itu. Nggak hanya musim hujan, penderita asam lambung, GERD, anxiety baru kena angin saja seperti AC atau kipas angin itu rasanya udah nggak nyaman. Saya juga dulu gitu teman-teman, badan langsung lemes seketika. Itulah karena apa? Karena amigdala kita atau alam bawah sadar kita itu sedang dikuasai oleh ketraumaan sebenarnya teman-teman. Ketambahan kita kena gangguan pencernaan yaitu asam lambung, GERD gitu. Lah, asam lambung, GERD itu menyesuaikan pola pikir kita. Mungkin barangkali teman-teman yang kena asam lambung, GERD bisa jadi dari dulunya hidupnya berantakan ya kan,
hidup nggak beraturan, makan juga nggak dijaga. Itu seperti saya teman-teman. Akhirnya mengakibatkan asam lambung. Tidak hanya itu, mungkin dulu stres, banyak pikiran, sehingga tidak bisa mengatur pola hidupnya, mengatur pola makannya, tidak mengatur pola istirahatnya. Itu bisa memicu ke asam lambung teman-teman. Yang paling utama itu di kesetresan, itu harus dibuang teman-teman. Kalau stres itu sering sekali imbasnya itu ke lambung teman-teman. Tapi itu nggak bahaya. Kalau kena gangguan asam lambung itu nggak bahaya teman-teman. Asal yaitu kalian harus perbaikilah, jangan stres berlebih, juga harus perbaiki pola makannya, juga harus perbaiki pola hidupnya teman-teman. Itu yang paling utama. Atau bisa jadi orang kena asam lambung GERD anxiety itu disebabkan karena faktor keturunan ya. Yang kedua, dulunya pernah mengonsumsi narkoba. Yang ketiga, bisa jadi karena depresi, baik dalam lingkungan, baik dalam pekerjaan, atau baik dalam keluarga. Yang keempat, itu bisa jadi karena traumatik. Lah, kebanyakan yang menderita asam lambung GERD ya, itu dari trauma sebenarnya teman-teman. Ya, bisa dari depresi juga, yang banyak itu dari trauma. Pertama kali itu mengalami seperti kayak muem, seperti kayak darah yang mau keluar dari raga kan, dari tubuh. Lah, dari situlah terngiang-ngiang, maka menjadi suatu ketraumaan, mengakibatkan psikis kita itu kendor teman-teman, alias down, mental kita itu jadi down. Maka tidaklah heran kalau kita apa-apa jadi takut teman-teman, seperti takut dengar ambulan, takut dengar suara burung di malam hari, takut di keramaian, takut di kesepian, juga takut di manapun tempat itu. Bahkan mau mandi pun takut, mau tidur pun itu juga takut. Itu jangan heran lagi, memang kebanyakan yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu seperti itu teman-teman. Sudah, belum lagi sensasinya kan. Lah, sensasi itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama penyakit kronis teman-teman. Memang hampir mirip seperti kayak penyakit kronis, mulai dari jantung berdebar-debarnya, nafas beratnya, juga pandangan nyata dan tidak nyata. Itu pun saya juga dulu ngalamin itu teman-teman. Sering terjadi itu di saat saya mau beranjak keluar rumah. Itu pandangan itu berkunang-kunang, nyata dan tidak nyata. Juga dalam segi perasaan di saat saya bangun tidur teman-teman, itu bahkan saya, wah ini masih hidup nggak ya, masih hidup nggak ya, seperti itu teman-teman. Kayak seakan-akan perasaan itu kelepas kendali gitu teman-teman. Tidak hanya itu, keliengan juga, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan. Kadang saya lagi duduk santai nih sama teman-teman, lagi duduk intinya, itu tiba-tiba kayak nafas itu berjeda teman-teman, alias berhenti sejenak itu. Lah, seketika kan memancing kecemasan kan, takut. Saya juga dulu gitu teman-teman. Tapi pada saat itu saya belum tahu kalau saya kena gangguan anxiety gitu teman-teman. Lah, setelah saya tahu, lah saya bangkitlah, berusaha. Lah, kebanyakan penderita anxiety itu pengennya instan-instan. Semua itu butuh proses sebenarnya teman-teman. Saya pun melakukannya itu pun butuh proses. Saya melewati sembuh, itu pun butuh proses. Dan tidak berpacu terhadap obat-obatan teman-teman. Tapi bagaimana kalian itu harus menjaga 3P itu juga termasuk menjadi obat. Obat-obatan itu tidak hanya kimia teman-teman. Kalau obat-obatan itu hanya kimia, lantas orang dulu itu bagaimana cara pengobatannya? Orang dulu teman-teman itu mereka itu tidak ada obat zaman dulu, itu adanya tabib. Lah, kenapa mereka juga bisa sembuh kan dari gangguan ini atau penyakit yang lain? Karena apa? Karena dengan cara memperbaiki pola, juga makan yang teratur, juga memakai obat-obat alami. Lah, bisa dikatakan dengan istilah herbal. Tapi herbal pun kalau kita hanya berdiam diri teman-teman, itu pun ya belum ada perubahan, ya masih tetap aja. Tapi ya bisa kemungkinan, itu sangat mungkin ya bisa sembuh. Tapi prosesnya kalau kita hanya mengandalkan herbal sama kimia, itu bisa sembuh, tapi jangkanya itu lama kalau hanya berdiam diri mengandalkan obat-obatan dan kimia atau herbal itu teman-teman. Itu bisa. Sebenarnya kita tanpa minum obat, tanpa apapun, sebenarnya bisa sembuh teman-teman, asal kita yakin. Tapi juga mau tabah,
Karena apa? Karena kalau berdiam diri tanpa usaha itu lama, jangkanya lama teman-teman. Sudah banyak kok yang sudah ikhtiar pun tidak langsung sembuh, tidak langsung ada perubahan, tidak langsung sembuh total itu. Padahal ya sudah usaha, apalagi yang tidak gitu teman-teman. Nah, intinya jangan menghubungkan sama penyakit kronis. Itu memang hampir mirip saja teman-teman. Walaupun kalian itu sering mengalami gampang capek, gampang ngos-ngosan, gampang lelah ya kan, itu memang efek dari gangguan pencernaan. Saya juga ngalamin itu. Lah solusinya bagaimana Mas? Solusinya kalian udah konsisten aja jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, terus makanlah yang cukup, penuhi nutrisi kalian. Jangan kebanyakan mantang makanan ya. Kalau kebanyakan mantang makanan itu berakibatkan kalian jadi fobia makanan. Dan saya tanya ke kalian teman-teman, apakah di saat kalian sudah memantang makanan kalian langsung lekas sembuh atau langsung sembuh? Nyatanya tidak kan. Sensasinya apakah hilang? Nyatanya masih ada kan. Sensasi itu tidak dari soal memantang makanan, tapi soal pikiran teman-teman. Akar masalahnya itu di pola pikirnya. Kalau seandainya kalian itu bisa ya menghibur diri, terutama kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentu membuat kalian itu semakin senang, semakin bahagia. Karena mayoritas itu kebanyakan penderita anxiety disorder hidupnya tidak lagi senang, tidak lagi bahagia, tidak lagi tenang. Karena apa? Karena tiap hari dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Karena tiap hari itu dihantui oleh sensasi yang dikenal dengan 1001 sensasi. Juga selalu mengingat perihal takut kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut M. Lah, mana mungkin hidup jadi bahagia? Pastinya yang ada stres kan? Lah, dari situlah teman-teman, itu secara otomatis menggerogoti mental. Jadi psikis kita itu benar-benar kacau balok teman-teman. Lah, biar kita itu mental semakin membaik, mental kita pulih ya, maka sudah kalian konsisten jalan-jalan pagi, juga sempatkan main ke sungai, melihat air yang mengalir. Kalau perlu mainlah ke kebun atau mainlah ke sawah melihat hijau-hijauan. Intinya berdamai dengan alam, itu fungsinya, manfaatnya untuk menetralisir pikiran. Karena orang yang cenderung memikirkan hal yang negatif dibanding positifnya, itu cenderung stres teman-teman. Itu yang ada seperti itu. Apalagi kalian masih mengurung diri. Yang dilihat itu kamar, kasur, HP, laptop, TV. Itu justru tambah stres teman-teman. Karena apa? Karena kinerja pikiran itu sesuai apa yang kita lihat. Lah ketika kita itu lihatnya itu saja, apalagi hal yang di dalam rumah, nggak di luar rumah yang lebih luas, itu akan memenjarakan pikiran kita selalu stuck dalam pikiran-pikiran negatif. Juga akan selalu rasakan sensasi. Itu sesuai pengalaman saya. Makanya alangkah baiknya jangan mengurung diri, jangan mengurung diri di dalam rumah. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentunya di luar rumah. Kalau seandainya kalian itu takut akan terjadi pingsan atau jatuh, itu tidak nyata teman-teman. Itu tidak nyata. Apakah di saat kalian itu merasakan seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau jatuh, apakah pingsan itu terjadi? Apakah jatuh itu terjadi? Lah itu harus kalian ingat kembali. Lah nanti dari situ semakin kalian mengingat bahwa hal itu tidak terjadi, maka hal itu akan bisa menjadikan modal kalian bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi seperti kayak mau pingsan, kayak mau jatuh itu. Itu akan menguras energi saja teman-teman. Kalau seandainya kalian hanya menakuti yang tidak ada kepastian bahwa kalian akan pingsan. Nyatanya tidak. Itu aman teman-teman. Memang rasanya itu horor. Memang rasanya nggak nyaman. Saya juga ngalamin itu. Bahkan lagi duduk santai pun itu merasakan kayak ada gempa. Bahkan dulu saya sampai searching gempa hari ini. Gitu teman-teman. Udah. Kalian harus perbaiki pola-pola itu, metode-metodenya sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Itu juga
Karena kita dalam gangguan pencernaan itu juga memicu faktor kita itu jadi cemas, takut ya kan. Tidak hanya mengiang-ngiang atau terngiang-ngiang akan hal yang pernah terjadi seperti KMOM saja, tapi dari GERD saja, dari GERD itu sendiri juga memicu kecemasan teman-teman. Nah, maka kalau seandainya kalian itu susah sekali sendawa, banyakin minum air hangat aja teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya mengonsumsi minum air hangat itu berbulan-bulan. Itu manfaatnya memudahkan kita sendawa. Lah kalau kita mudah sendawa tentunya akan jadi lega ya. Juga kalau seandainya perut begah, ya itu banyakin minum air hangat aja. Kerongkongan mengganjal itu memang efek dari sering reflux, sehingga rasanya kadang kayak pancingan istilah Jawanya. Saya ngalamin itu teman-teman. Belum lagi ketambahan hidung mampet ya. Terus sering sekali mudah lapar, sering sekali mudah kenyang juga. Itu memang pencernaan kalau belum stabil itu memang seperti itu teman-teman. Pokoknya banyakin minum air hangat aja. Kalau seandainya yang tidak cocok minum air hangat, dipaksa teman-teman ya. Dipaksa minum air hangat ya. Kalau seandainya masih tetap mual karena nanti memicu ketakutan, kalian konsisten berjemur di pagi hari. Itu akan membantu juga, bisa menggantikan minum air hangat. Tapi yang penting, yang terutama itu banyakin air mineral teman-teman. Banyakin air mineral. Gitu. Sudah, kalian jangan kebanyakan searching perihal apa yang kalian alami melalui sensasinya. Kalau seandainya kalian itu masih tetap suka searching, yang ada kecemasan kalian meningkat, ketakutan meningkat, pikiran jadi over, pikiran jadi liar, nanti yang ada kalian selalu stuck memikirkan juga selalu memikirkan penyakit kronis, juga selalu menghubung-hubungkan umur kepada kematian itu. Nah, itu akan mengganggu ketenangan, kebahagiaan, kesenangan kalian teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Itu intinya sudah banyak sekali yang sembuh. Lah kalian mau kapan kalau kalian masih berdiam diri? Intinya juga jangan kebanyakan ngeluh, sudah jalani saja. Berlatih bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Nyatanya ketika kita sudah berulang kali periksa, hasilnya ya normal, baik-baik saja. Kita EKG, kita ronsen, nyatanya hasilnya normal kan. Berarti semua itu pemicunya di pola pikir teman-teman. Memang kita itu susah sekali mengendalikan pikiran ya kan. Memang kita susah sekali mengontrol pikiran. Karena apa? Karena kita itu yang dimenangkan atau yang tetap kita unggulkan itu adalah perihal yang menakutkan dibanding yang menyenangkan itu. Maka sering-seringlah mengingat hal yang menyenangkan saja, biar kalian itu nggak cemasnya itu meningkat, nggak menggerogoti mental juga. Juga kalian harus sering-seringlah berinteraksi, tujuan untuk melatih mental, biar mental itu nggak semakin down, mental itu nggak semakin acak-acak teman-teman. Kalian harus mendobrak mental yang acak-acak itu agar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Saya juga dulu gitu teman-teman, walaupun rasanya nano-nano, walaupun ketika saya mulai berinteraksi, saya berperang dengan diri sendiri, itu saya paksakan, bahkan saya pernah di tahap pasrah, mau pingsan deh, mau jatuh deh. Nyatanya teman-teman itu semua halusinasi dari pola pikir, dan faktanya saya pun nggak pingsan. Kalian pun ya walaupun merasakan kayak mau pingsan, nyatanya enggak kan. Apapun sensasinya sebenarnya itu permainan dari anxiety, dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Jangan dihubungkan sama penyakit kronis, jangan dihubungkan sama penyakit berat, dan itu tidak ada hubungannya. Kebanyakan penderita anxiety disorder sudah tidak diherankan lagi bahwa semua yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis tentunya takut gila, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut semua ngalamin itu teman-teman. Nyatanya itu semua adalah permainan anxiety. Nyatanya mereka ya masih hidup, nyatanya masih berkomentar gitu teman-teman. Memang ya rasanya itu nggak nyaman sekali gitu. Itu sebagai ambil hikmahnya saja, sebagai pelajaran saja teman-teman. Sebenarnya kita itu hidupnya di-upgrade kembali, bahwa kita itu biar jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Kita itu diberi peringatan oleh Allah agar kita menjadi orang yang lebih baik, yang harus memperdulikan atau menyayangi diri sendiri, teman-teman. Itu sebenarnya. Jadi mulai dari pola-pola yang dulu kita salah, mulai sekarang kita harus benahi, kita harus benari, kita harus betulkan. Juga dalam segi sikap pun kita sudah nggak seperti dulu yang kita membiarkan emosional kita membara. Itu sekarang kita harus lebih berhati-hati, karena apalagi yang belum sembuh, kalau emosi yang ada itu ke-trigger, jantung berdebar, kumat lagi, lemes, ngos-ngosan gitu. Tentunya ketika berdebar lagi padahal sudah merasakan enak beberapa minggu, tiba-tiba kumat lagi karena emosi, satu kesalahan emosi itu menjadikan apa? Menjadikan kembali ke fase awal lagi, kecemasan bermunculan lagi, ketakutan juga bermunculan lagi. Maka mulai sekarang biar kalian itu nggak suka ke-trigger, nggak suka kumat lagi, maka harus memperhatikan pola sikapnya juga, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya dulu ketika saya nggak tahu perihal psikis ya. Saya itu masih membiarkan emosional saya itu membara, saya biarkan, nggak saya jaga. Itu yang ada saya ke-trigger, teman-teman. Gitu. Lah pokoknya pikiran-pikiran yang ada di otak kalian yang sifatnya itu negatif, perlu kalian ketahui itu permainan anxiety. Bersikap masa bodoh saja terhadap pola pikir. Terus kalau sensasi itu bersikap masa bodoh saja, kemarin merasakan seperti itu, flashback saja, teman-teman. Karena ketika kita mengingat terus sensasi, tak ada hentinya, terus juga akan menguras energi, juga akan hidupnya kita itu akan tetap terpenjara dalam lingkaran anxiety itu. Pokoknya bersikap masa bodoh saja terhadap sensasi, fokus saja dalam prosesnya, nikmati prosesnya, yakin kalian pasti sembuh, jangan pernah ragu, juga jangan pernah pesimis. Bersikap masa bodoh yaitu dengan cara mengingat-ingat yang telah terjadi dan lihat faktanya, gunakan logikanya ya. Ketika kalian sudah bisa bersikap masa bodoh, tentunya kesembuhan itu sudah di depan mata. Kalau seandainya kalian masih takut, masih ragu, maka perlu kalian ketahui kalian akan hidupnya seperti itu terus, maka hidup kalian tidak akan tenang, maka kecemasan justru akan meningkat, teman-teman. Gitu. Pokoknya bersikap masa bodoh saja. Nah, biar kalian bisa bersikap masa bodoh, yaitu kuncinya kalian harus sering mengalihkan, sering berinteraksi, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Lama-kelamaan itu akan ada perbedaan. Lakukan terus-menerus, tetaplah optimis. Pokoknya apapun sensasinya jangan pernah dihubung-hubungkan sama penyakit kronis. Juga jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Kalian itu bukan dokter ya. Kalian itu penderita seperti saya, teman-teman. Kalau sudah didiagnosa oleh dokter bahwa kita hanya gangguan psikis saja, yang ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater kan, berarti kan kita dalam gangguan psikis. Ya sudah, jangan pernah mendiagnosa bahwa kita memiliki penyakit kronis. Pokoknya semangat terus menerus, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.